Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Putrasadewa akan membawakan tugas saya yang berjudul Pemotongan PPh pasal 24. Pengertian PPh pasal 24, pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Ada beberapa situasi di mana seorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu, jenis pajak ini yaitu PPh pasal 24, pajak penghasilan pasal 24 mungkin dapat berlaku untuk Anda. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. 3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. 4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. 5. Pendapatan dari bentuk usaha tetap BUT di luar negeri. 6. Penghasilan dari pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. 7. Keuntungan dari pengalihan aset tetap. 8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap BUT. Jika nilai pajak di luar negeri yang telah Anda gunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan kepada Anda, sehingga nilai kredit Anda kurang untuk menutup pajak terhutang Anda ini, maka Anda harus membayar jumlah terhutang tersebut ke kantor pelayanan pajak Indonesia. Apabila penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka wajib pajak diharuskan melakukan pemotongan SPT tahun pajak yang bersangkutan. Mekanisme perhitungan PPh pasal 24. Contoh penghitungan PPh pasal 24. PT Abadi tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 juta dan dari luar negeri sebesar 10 juta. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 juta. Penghasilan dalam negeri plus penghasilan luar negeri, total PPh terletak 25% kali 35 juta, 8.750.000. PPh maksimum yang dapat dikreditkan penghasilan luar negeri atau total penghasilan kali total PPh terhutang 10 juta atau 35 juta dikali 8.750.000 sama dengan 2.500.000. Jadi PPh terhutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2.500.000. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Namun ingat, apabila wajib pajak hendak mengkreditkan PPh terhutang yang sudah dibayarkan pada pajak dalam negeri, terlebih dahulu Anda harus melapor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
dan melaporkannya pada saat melapor SPT tahunan. Pelaporannya dilengkapi dengan tax return yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak luar negeri. Koreksi PPh pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan berhutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Nah, untuk yang satu ini, wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terhutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih. Jika koreksi yang terjadi menyebabkan penghasilan terhutang luar negeri lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT, maka akan menyebabkan laporan pajak luar negeri lebih bayar. Adanya koreksi ini mengakibatkan PPh terhutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil. Akibatnya PPh kelebihan bayar. Kelebihan ini bisa dikembalikan setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak yang lain. Persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri. Seperti yang dikatakan pada poin sebelumnya, wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri atau kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke kantor pelayanan pajak KPP. Permohonan kemudian dilaporkan bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen, yakni laporan keuangan dari luar negeri, fotokopi SPT tax return yang dilaporkan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Demi meringankan beban pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri, maka penghasilan yang diterima di luar negeri bisa dikreditkan terhadap pajak terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Lalu, apakah PPh pasal 24 dapat dikreditkan terhadap pajak yang terhutang di Indonesia? Jawabannya bisa. Akan tetapi pengenaan pajaknya harus dalam tahun yang sama. Selain itu, besarnya kredit pajak yang dapat dikreditkan sama dengan pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri. Dalam hal jumlah PPh yang dibayarkan atau terhutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. 7. Dalam melaksanakan pengreditan PPh dalam luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dalam penyampaian SPT tahunan PPh dilengkapi dengan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan dokumen pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen. Proses pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen yang diterima dari BUMN non-bursa terkendali langsung pada tahun pajak dibayarkan, dipotong pajak penghasilan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 PMK 3 2017 tentang penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyetoran modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Kemudian wajib pajak dalam negeri yang